Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Syarif MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang nomor 1 dengan pertanyaan, umat Islam awal di Jazirah Arabia belum mengenal pemikiran filsafat spekulatif. Jelaskan mengenai awal pertemuan umat Islam dengan pemikiran filsafat. Wilayah timur dari pusat pengkajian kebudayaan, tepatnya di Suriah, banyak menjadi tempat pelarian para pemikir sebagai efek terjadinya peperangan di Laut Tengah. Di Antioch terdapat sebuah sekolah bernama Edessa yang merupakan pusat dari pengembangan pemikiran Yunani yang eksistensinya dapat terjaga sampai abad ke-7. Di kota Edessa terdapat sebuah wilayah yang bernama Harran yang menjadi wadah untuk menyebarkan ilmu-ilmu Yunani bagi orang-orang Arab. Sedangkan perkembangan di wilayah timur yang lain, yaitu Jundishapur, juga menjadi tempat pelarian bagi para filsuf Yunani karena wilayah desa ditutup atas perintah dari Kaisar Bizantium karena dinilai bertentangan dengan ajaran Kristen. Jadi, kegiatan filsafat berpindah dari Yunani ke Jundishapur dan dimulailah penerjemahan filsafat Yunani ke dalam bahasa Persia. Pada masa Khulafaur Rasyidin, filsafat Yunani memang belum dapat berkembang karena masih terfokus pada ekspansi. Begitu pula pada masa Umayyah, terlebih lagi Umayyah justru banyak mendominasi kebudayaan Arabnya. Namun, pada masa Umayyah sebenarnya sudah ada upaya penerjemahan, tapi tidak berkembang dan berjalan karena lebih fokus pada politik. Pada masa Umayyah, sudah ada upaya untuk melakukan penerjemahan buku yang disponsori oleh Khalifah Khalid bin Yazid. Buku yang diterjemahkan berkaitan dengan keperluan hidup praktis seperti kimia. Kemudian masa Umar bin Abdul Aziz juga melakukan penerjemahan buku-buku kedokteran, kimia, dan geometri. Riwayat lain mengatakan penerjemahan dimulai pada masa Khalifah Marwan bin Hakam tentang ilmu kedokteran, lalu disimpan di perpustakaan negara sampai Umar bin Abdul Aziz naik tahta. Golongan yang banyak tertarik pada filsafat Yunani adalah kaum Mu'tazilah. Abu al-Huzail, An-Nazam, Al-Jahiz, Al-Jubai yang pengaruhnya dapat dilihat dari pemikiran-pemikiran teologi mereka. Filsafat Yunani baru mendapat perhatian pada masa Abbasiyah. Terlebih lagi, pusat pemerintahan dipegang oleh orang-orang Persia, seperti keluarga Baramikah yang sudah lebih dulu mempelajari kebudayaan Yunani itu. Tepatnya pada masa Al-Ma'mun, pada masanya penerjemahan benar-benar dilakukan secara serius dan besar-besaran. Al-Ma'mun dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Dalam upayanya melakukan penerjemahan, ia mengutus utusan ke seluruh Bizantium untuk mencari naskah atau buku-buku mengenai ilmu apa saja untuk dibawa ke Baghdad, termasuk karya Aristoteles dan Plato. Penerjemahan ini tidak hanya menerjemahkan bahasa Yunani, tetapi juga berbahasa Persia dan Suryani. Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah sebagai wadah untuk penerjemahan yang dipimpin oleh Hunain bin Ishaq. Ia merupakan orang Nasrani yang ahli bahasa Yunani. Ia dibantu oleh Yahya bin Masawih, Sabit bin Qura, Kusta bin Lukas al-Ba'labaki, Ishaq bin Hunain, dan lain-lain. Baitul Hikmah tidak saja menjadi penerjemah, tapi juga sebagai pusat pengembangan filsafat dan sains. Pusat pengembangan ilmu pengetahuan itu juga tidak hanya di Baghdad, tetapi juga di kota Marwa atau Persia Tengah. Yang di sana itu menjadi tempat untuk menerjemahkan buku dalam bidang matematika dan astronomi. Kemudian ada juga di Jundishapur, di sana untuk menerjemahkan buku yang menyangkut obat-obatan dan kedokteran, dan Haran untuk menerjemahkan buku filsafat dan kedokteran. Nah, filsafat Yunani, pemikirannya memang memberikan pengaruh dan kontribusi yang luar biasa, tapi perlu digarisbawahi bukan berarti para filsuf muslim lantas menerima mentah-mentah segala pemikiran Yunani. Filsafat Yunani dapat dikatakan sebuah sumber ilmu yang dipelajari para filsuf muslim sebagai rujukan.
Namun, para filsuf bukan berarti menyalin pemikiran Yunani secara persis. Terbukti dari para filsuf yang memiliki pandangan sendiri atau memiliki teori filsafat sendiri. Dari upaya penerjemahan yang dilakukan, maka umat Islam mampu menguasai warisan intelektual dari 3 jenis kebudayaan, yaitu Yunani, Persia, dan juga India. Tapi sayangnya, kejayaan ilmu ini hanya dapat bertahan sampai abad ke-13 Masehi. Kemudian pusat ilmu tersebut diambil alih oleh orang Barat. Nah, berikut ini ada periodisasi perkembangan filsafat Islam. Yang pertama, periode mutakalimin. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan masa pendekatan filsafat yang mulai membicarakan mengenai segala masalah mengenai keagamaan Islam. Tapi banyak yang berargumen bahwa masa ini filsafat Islam itu belum muncul. Tapi teologi Islam dengan munculnya aliran-aliran teologi seperti Khawarij, Syiah, Murji'ah, dan lain-lain. Yang kedua, periode filsafat sistematik. Awal ada di timur. Masa ini ditandai dengan munculnya pemikiran dari Al-Kindi yang hidup pada masa Abbasiyah. Pada masa ini, banyak melahirkan para filsuf seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain. Yang ketiga, ada periode filsafat sistematik di barat yang berpusat di Andalusia atau Spanyol, di Cordova. Pada masa ini melahirkan filsuf seperti Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, Ibnu Tufail, dan lain-lain. Yang keempat ada periode mistik atau filsafat iluminasi yang melahirkan para filsuf seperti Suhrawardi, Mulla Sadra, Ibn Arabi, dan lain-lain. Periode modern atau pembaharu yang melahirkan para filsuf muslim seperti Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Jamaluddin, Al-Afghani, dan lain-lain. Yang kelima, periode kontemporer melahirkan filsuf seperti Faziur Rahman, Murtadha Mutahari, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.